Desa akan selalu menawarkan citra yang sama, tenang, asri, biaya hidup yang terlihat murah, dan kehidupan terasa lebih sederhana. Itulah gambaran yang biasa orang-orang lihat ketika hidup di desa. Namun, apakah semua itu masih benar? Atau gambaran itu sudah mulai berubah? Jika diamati lebih dekat, hidup di desa hari ini tidak lagi sama seperti puluhan tahun yang lalu. Harga kebutuhan pokok terus naik, biaya pendidikan meningkat, layanan kesehatan yang memadai seringkali berada di luar daerah. Kini, transportasi menjadi kebutuhan pokok. Internet bukan lagi pelengkap, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Lalu muncul sebuah pertanyaan, jika biaya hidup terus meningkat, apa yang masih membuat desa berbeda dari kota? Pertanyaan seperti itu pasti akan memunculkan berbagai jawaban. Yang pasti perbedaannya mungkin bukan hanya lagi soal harga, melainkan cara hidup. Di desa, kehidupan tidak hanya dijalani secara pribadi. Ada fungsi sosial yang harus dijalankan. Berbagai kehidupan sosial yang telah menjadi tradisi, yang sudah melekat bertahun-tahun, tidak mungkin bisa dipisahkan. Karena nilainya bukan sekadar uang, melainkan menjaga keutuhan hubungan antar warga. Namun, di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat, tradisi juga memiliki konsekuensi. Setiap undangan seringkali berarti pengeluaran. Setiap acara membutuhkan waktu dan tidak sedikit yang merasa harus hadir. Bukan karena mampu, melainkan karena merasa tidak enak jika tidak datang. Jika kebersamaan suatu keharusan, apakah kebersamaan tetap terasa ringan ketika keadaan ekonomi mulai berubah? Di sisi lain, kota menawarkan sesuatu yang berbeda. Pilihan pekerjaan lebih banyak, akses pendidikan lebih luas, layanan kesehatan lebih lengkap, peluang usaha lebih beragam. Tetapi tidak mengherankan jika banyak generasi muda yang memilih meninggalkan desa. Namun, apakah semua yang pindah ke kota benar-benar menemukan kehidupan yang lebih baik? Belum tentu, karena kota juga memiliki harga yang harus dibayar. Biaya tempat tinggal, persaingan kerja, kemacetan, tekanan hidup, dan waktu yang semakin sempit. Artinya, baik di desa maupun kota sama-sama memiliki tantangan, hanya bentuknya yang berbeda. Lalu, mengapa desa tetap kehilangan banyak generasi mudanya? Jawabannya mungkin bukan karena desa tidak lagi nyaman, melainkan karena kebutuhan hidup yang ikut berubah. Dibandingkan dahulu, memiliki lahan pertanian sudah cukup untuk menghidupi keluarga. Tapi hari ini, banyak pekerjaan menuntut pendidikan yang lebih tinggi, kemampuan menggunakan teknologi, dan akses terhadap peluang yang sebagian besar berada di kota. Perubahan itu membuat desa menghadapi tantangan baru, bukan mempertahankan tradisi, tetapi mempertahankan generasi. Yang menariknya, banyak desa mulai mengalami keadaan yang sama. Anak-anak mereka berangkat merantau, orang tuanya tetap tinggal di rumah. Rumah-rumah yang dulu ramai, sekarang mulai lebih sering kosong pada siang hari. Sawahnya masih terbentang, namun jumlah petaninya terus berkurang. Bukan karena tanahnya yang hilang, melainkan karena penerusnya yang semakin sedikit. Jika keadaan ini terus berlangsung, seperti apakah wajah desa puluhan tahun mendatang? Mungkin persoalan sebenarnya bukan memilih desa atau kota, melainkan bagaimana menciptakan kehidupan yang terasa layak di tempat keduanya. Dan selama harapan itu masih lebih mudah ditemukan di luar desa, perjalanan menuju kota akan terus berlanjut.